Halo dan selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Elim Christian Limbong. Saya peserta Latsar CPNS Kemenhub 2021 Angkatan 12 Kelompok 1. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah sebuah video dalam bentuk podcast. Seharusnya ada lawan bicara. Dan juga mungkin kepala saya harus botak. Enggak seperti itu. Tapi enggak masalah. Dan pada saat ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang mungkin pernah didengar oleh teman-teman atau ya teman-teman sekalian, atau mungkin kalian belum pernah dengar juga, yaitu tentang etika publik. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang etika publik, kita perlu mengetahui apa itu etika publik. Nah, etika publik, kalau kita tinjau ada dua kata ya yang ada di sini, yaitu etika dan publik. Etika berarti kita bicara soal perilaku, norma, sikap, baik, buruk, benar, salah, dan segala macam. Dan juga kata yang berikutnya adalah publik, berarti tentang masyarakat. Nah, tapi sebenarnya bagaimana itu etika publik? Nah, dari rangkuman para ahli yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, atau mungkin sederhananya bisa saya simpulkan bahwa etika publik itu merupakan panduan norma atau asas kita dalam membentuk akhlak dan kepribadian sehingga dalam bekerja dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi mungkin seperti itu gambaran tentang etika publik. Nah, etika publik sendiri di lingkungan kerja terutama itu tersusun dalam aturan. Kita bisa lihat kalau misalnya di lingkungan ASN ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang ditekankan di pasal 3, 4, 5, 11. Dan juga ada aturan di masing-masing instansi dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain. Sementara kalau di lingkungan swasta dikenalnya dengan istilah aturan kode etik, seperti itu. Namun kita tidak ingin membahas lebih jauh tentang panduan atau peraturan etika publik. Yang ingin saya tekankan dalam obrolan ini lebih kepada pentingnya implementasi dan tantangan seperti etika publik, seperti itu. Nah, mengapa etika publik itu penting? Saya ingin mengambil contoh di lingkungan ASN. Ini dia. ASN dan masyarakat itu terikat akan dua hal. Yang pertama, ASN sebagai contoh masyarakat dan ASN memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. ASN sebagai contoh berarti outputnya adalah citra atau wibawa. Kita tahu bahwa ASN merupakan representasi dari pemerintah, sehingga ketika masyarakat menilai pemerintahan, maka mereka melihat daripada ASN. Begitu pula di ASN memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana outputnya adalah hasil kerja. Dan dua hal ini, citra, wibawa, dan hasil kerja, dua output ini yang kemudian dinilai oleh masyarakat dari ASN. Nah, ketika dua hal ini outputnya baik, citra baik, hasil kerja baik, maka masyarakat akan memberikan output yaitu dari hubungan antara ASN dan masyarakat, yaitu kepercayaan. Seperti itu. Dan ingat, kepercayaan di zaman sekarang merupakan hal yang sangat-sangat mahal, seperti demikian. Nah, dari sumber bacaan yang saya baca tentang etika publik, maka menurut saya implementasi etika publik itu dapat diwujudkan dalam 6 hal. Yang bisa kita lihat ada kerja cerdas, tepat waktu, perilaku baik, pelayanan baik, profesional, dan taat aturan. Dimanapun kita bekerja, baik ASN ataupun sebagai pegawai swasta, 6 hal ini menurut saya merupakan implementasi etika publik yang baik tentunya. Karena ingat,
bahwa dalam bekerja kita butuh kerja cerdas, kita butuh tepat waktu, kita butuh perilaku baik, kita butuh pelayanan, kita harus melaksanakan pelayanan yang baik, kita butuh profesional, dan juga tidak kalah penting kita perlu taat aturan. Nah, seperti itu. Tetapi implementasi etika publik tentunya memiliki tantangan. Lagi-lagi saya mengambil contoh di lingkungan ASN, seperti yang kita bisa lihat heboh di berita, heboh aksi perselingkuhan oknum ASN. Dan juga di berita selanjutnya, kalau kita ketik di Google ASN korupsi, maka kita bisa lihat ada kumpulan berita tentang korupsi di lingkungan ASN. ASN Indramayu dihukum 4 tahun penjara, 5 ASN Poso dipecat karena korupsi, KPK panggil 12 ASN. Nah, ini merupakan tantangan bagaimana pengimplementasian etika publik yang baik di lingkungan kerja, dalam hal ini lingkungan ASN. Tetapi apakah kita menyerah terhadap pengimplementasian etika publik ini? Tentu tidak. Karena ketika implementasi ini berjalan dengan baik, maka outputnya bisa kita lihat bahwa masyarakat atau lembaga-lembaga independen memberikan penghargaan kepada pemerintah atau ASN dalam hal ini. Kita bisa lihat di berita juga ada contoh bagaimana Kementerian ASDM, Pemprov Banten, dan Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan dari BKN Award karena implementasi etika publik yang baik dalam instansi mereka masing-masing. Dan bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, seperti Laboratorium Kesehatan Jawa Barat, salah satu instansi di pemerintah daerah Jawa Barat, yang kemudian mendapat penghargaan ISO. ISO sendiri ini merupakan lembaga standar internasional, seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa ketika kita mengimplementasi etika publik dengan baik dan benar, maka masyarakat akan memberikan feedback. Baru sebagai salah satunya adalah penghargaan yang bisa kita lihat di berita-berita. Nah, mulai dari diri sendiri. Mungkin kalimat ini yang bisa menggambarkan bagaimana implementasi etika publik. Ya, bukan hanya implementasi etika publik, dalam berbagai hal ketika kita tidak mulai dari diri kita sendiri, maka tidak akan pernah terwujud. Nah, itulah yang mungkin bisa mungkin bisa diharapkan dari kita sebagai orang dengan segala macam profesi, baik sebagai ASN maupun pekerja swasta, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri. Ingatlah bahwa ketika kita berani memulai, maka segalanya akan terwujud, seperti itu. Dan terima kasih. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan tentang podcast ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga podcast ini dapat memberikan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih.